Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Holy night, the stars are brightly shining. It is the night of a dear Savior's birth. Away the world in sin and error pining, till He appeared and the soul felt His word. A thrill of hope, the well. Haleluya. Yang merasakan sukacita boleh lambaikan tangannya. Saat ini kita akan mulai ibadah kita, tapi sebelumnya saya mohon kepada saudara-saudari untuk menonaktifkan atau mensilenkan HP-nya biar acara kita dapat berjalan dengan lancar. Kita mau masuk ibadah kita. Mari kita satukan hati kita. Mari kita minta Tuhan untuk selidiki hati kami ya Bapak. Lihat hati kami Yesus. Semua kasih-Mu, yeah.
memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Yang siap bersorak-sorai dan memuji memuliakan nama Tuhan bersama dengan saya, kita katakan amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Amin. Saya undang, persilakan duduk kembali. Mari sama-sama kita bertepuk tangan bagi Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, oh bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Teman-teman bangun berdiri, kita menaikkan pujiannya, kita cita lagi. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari Tuhan, hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, oh bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, oh bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, sekarang bersuka, sekarang bersuka, bersuka citalah. Raja mulia menaklukkan musuh di bawah kakiku. Kami pakai kuasa-Mu Tuhan, pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawan? Katakan, ku diberi kuasa. Ku diberi kuasa dari Raja mulia. Kami mau menaklukkan musuh Tuhan, di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh Tuhan, menaklukkan musuh di bawah kakiku.
kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Engkau Tuhanku, Engkau perisai hidup. Kami mau berdiri dengan Ku iman. berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Saya persilakan semuanya untuk duduk kembali. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Sukacita Natal ada bersama kita pada malam ini, sehingga kita dapat berkumpul bersama yang merayakan Christmas celebration kita yang pada tahun ini mengambil tema Impossible, Same I Am Possible. Kita akan memasuki rangkaian acara kita, tapi sebelum itu kami himbau kembali kepada saudara-saudari untuk menonaktifkan handphone atau mensilentkan handphonenya agar acara kita dapat berjalan dengan lancar. berikut kita akan mendengarkan persembahan pujian dari Brastagi Manhattan. Menyambutmu Tuhan, seperti
Yesusku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku, indahnya Natal di hatiku. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kolose 3 ayat 14. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan yang menyempurnakan. Efesus 3 ayat 16 sampai 17. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaan menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam hatimu, sehingga oleh Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Efesus 4 ayat 2. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Amsal 3 ayat 3 sampai 4. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapatkan kasih dan pengharapan dalam pandangan Allah serta manusia. 1 Yohanes 4 ayat 16. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Raja
Alai forse ora tutto da buka mudo dalai dia adong doha logari tari dari bagasan boluku Tari dari bagasan boluku masih tuau di hatabi bangulah sudah patipi masih tuau di hatabi bangulah sudah
14. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Mazmur 138 ayat 7. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku. Terhadap amarah musuhku, Engkau mengulurkan tanganmu, dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Mazmur 91 ayat 5 sampai 6. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Mazmur 91 ayat 3. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat perangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Yakobus 5 ayat 13. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Dua Korintus 1 ayat 3. Terpuji Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan. Mazmur 46 ayat 2. Sebab itu kita tidak akan takut, sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. Mazmur 138 ayat 8. Tuhan akan menyelesaikannya bagiku, ya Tuhan, kasih setiamu untuk selama-lamanya. Janganlah kau tinggalkan perbuatan tanganmu. Mazmur 91 ayat 7. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpa. Mazmur 91 ayat 4. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. 2 Korintus 1 ayat 4. Yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Mazmur 9 ayat 9 sampai 10. Demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak, tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Orang yang mengenalmu percaya kepadamu, sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari engkau, ya Tuhan. Kami mengundang untuk penyalaan lini depan kepada Bapak Pendeta Insinyur Patriot Sembiring, mewakili manajemen Tiara Bapak Darwin Wong, mewakili manajemen Manhattan Bapak Hamdan S. Simatupang.
kita katakan Tuhan tak pernah janji. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Saya undang seluruhnya untuk bangkit. Tiap hari, jadi nggak bisa lagi ke mall-mall yang lain karena hampir setiap mall harinya sama, saudara ya. Sekarang ini setiap hari Jumat saya harus ada di Center Point Pakson ya. Jadi setiap kali Jumat pagi ya, kecuali hari merah Jumatnya, maka 1 jam waktunya untuk semua umat Kristiani sana beribadah, dan itu selalu kita yang melayani. Jadi sudah kayak pegawai pegawai Pakson aku, tapi tidak ada gajinya, saudara ya. Karena setiap Jumat, cuma itulah hebatnya, seminggu sekali aja aku masuk di situ, saudara ya. Jadi itulah sekedar perkenalan. Mudah-mudahan apa yang kita mulai hari ini bisa memberkati kita ke depannya. Mari kita lihat apa yang menjadi tema firman Tuhan pada hari ini. Tema firman Tuhan diambil dari satu ayat peristiwa Natal, yaitu di mana malaikat Tuhan datang kepada Maria pada waktu itu, dan apa yang menjadi percakapan itu menjadi tema kita pada hari ini. Pada malam hari ini temanya adalah impossible, yang dibaca menjadi I am possible. Sesuatu yang mustahil sekarang menjadi tidak mustahil lagi, saudara. Oleh sebab itu mari hari ini untuk kita boleh mempunyai sebuah dasar. Semua kita yang punya handphone ya, saya percaya semua ada Alkitabnya ya, tetap di silent, tapi mulutnya yang nggak di silent. Hari ini biar semua mulutnya bisa memperkatakan supaya kita terlibat semuanya. Mari kita baca satu bagian dalam perikop bagaimana kisahnya sehingga tema ini menjadi sebuah tema bagi kita pada malam hari ini. Dari Lukas pasal pertama, yang punya handphone, yang punya Alkitab, mari kita lihat. Saya akan bacakan bagi kita dari Lukas pasalnya yang pertama, dari ayat 30 sampai dengan 38. Saya baca berkata begini, kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Terus terus sesungguhnya Elisabet salah pemilu yang sedang mengandung seorang anak laki-laki acaranya tuannya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut Mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Ada sebuah perkataan
perkataan, ada sebuah ungkapan yang sering kali dalam kehidupan kita sehari-hari kita ucapkan juga. Apa itu? Perkataan daripada Maria ketika dia mendapatkan sebuah berita yang memang secara umum itu pasti tidak mungkin itu. Itu sebabnya dia bilang tadi, bagaimana hal itu bisa terjadi? Bagaimana mungkin hal itu bisa terjadi? Dalam kehidupan kita akan selalu akan menghadapi hal-hal seperti itu. Dari segi ekonomi kayaknya nggak mungkin lah. Dari segi kesempatan kayaknya nggak mungkin. Dari segi sosial kayaknya koneksi jaringan aku juga nggak terlalu ada yang hebat. Dan segala macam kita mencoba cocok-cocokkan dan semuanya sepertinya tidak mungkin. Dan itu juga yang disampaikan oleh Maria. Memang kalau kita lihat apa yang dikatakan oleh Maria itu, kalau dalam Yesaya dikatakan itu seorang perempuan muda akan mengandung dan akan melahirkan seorang raja katanya, dan disebut dia Immanuel. Memang ada kurang tepatnya kalau apa yang dikatakan oleh Nabi Yesaya itu, seorang perempuan muda akan mengandung katanya, saudara ya. Ya kalau perempuan muda nggak usah di Israel, perempuan muda mengandung di mana-mana juga banyak. Di Medan pun banyak perempuan muda yang mengandung, betul? Tapi kalau perempuan muda yang belum pernah berhubungan dengan laki-laki mengandung, itu baru. Itu yang sebabnya Maria berkata, bagaimana mungkin aku bisa? Ya kalau cuma bukan perawan akan mengandung katanya, waduh itu di Medan banyak kali. Perempuan muda. Yesaya menyebutkan perempuan muda, kurang tepat terjemahannya. Tapi seorang perawan akan mengandung, itu baru dia berkata, bagaimana mungkin? Tetapi saya mau katakan begini, di dalam kamus Allah tidak ada kata yang tidak mungkin. Katakan amin. Di dalam kamus Allah tidak ada istilah, tidak ada kamus di sana bahwa mustahil, itu tidak ada dalam kamus Allah. Oleh sebab itu hari ini apa yang menjadi tema kita, impossible, itu di dalam Tuhan itu menjadi impossible. Kenapa? Karena dalam kamus Tuhan tidak ada kata yang tidak mungkin. Oleh sebab itu mari kita lihat kenapa tadi katanya, karena memang apa yang di dalam Tuhan, ketika Tuhan yang campur tangan, sebagaimana subtema kita tadi, kalau bersama dengan Tuhan maka tidak ada yang tidak mungkin. Peristiwa Natal itu sendiri ada dua hal mukjizat yang sebetulnya tidak mungkin. Yang pertama, seorang perawan itu mengandung. Kalau perawan mengandung itu tentu sesuatu yang menghebohkan, dan itu mungkin satu-satunya yang terjadi. Kecuali perempuan muda tadi ya, perempuan muda ramai kali. Tapi kalau seorang perawan mengandung, itu satu-satunya, dan itu mukjizat. Tapi mukjizat yang lain bersamaan dengan itu, 6 bulan sebelumnya ada juga mukjizat di mana seorang wanita yang sudah tua, yaitu Elizabeth, yang tidak mungkin punya anak lagi. Dia punya suami kalau ini, dia punya suami, tapi sudah tua, sudah tidak mungkin lagi punya anak. Dari segi medis, dari segi manapun, sudah tidak mungkin lagi dia punya anak. Di mana Elizabeth yang suaminya Zakaria juga mengandung. Jadi satu yang sudah nenek-nenek tapi mengandung, tapi yang satu lagi masih perawan juga mengandung. Bukankah dua peristiwa itu membuktikan bahwa di dalam Tuhan tidak ada kata mustahil? Kenapa? Karena dua-duanya Allah yang mengerjakannya. Di dalam Yesus tidak ada kata mustahil. Zakaria itu imam yang mengerjakan tugasnya, dan kebetulan dia dapat, ya kalau sekarang roster lah katakan ya, dia dapat roster. Dan imam pada waktu itu mengerjakan tugasnya itu bisa, jangan-jangan bisa seumur hidup cuma dapat sekali itu dan rosternya. Kenapa? Karena melakukan tugas keimaman itu, saudara, itu bisa dapat roster yang panjang sekali, karena imam-imam di Israel itu banyak sekali, saudara. Dari kelompok-kelompoknya itu banyak sekali, saudara. Sehingga kali itu waktu dia mengerjakan tugasnya itu, dan itu betul-betul dia kerjakan. Karena apa? Bisa saja tugas itu dikerjakannya sekali dalam seumur hidup. Tetapi waktu dia mengerjakan itu, maka di dalam bait Allah itu dia dapat kunjungan malaikat yang
informasinya sama juga bahwa istrinya Elizabeth akan mengandung. Dan Zakaria sekalipun dia imam, dia berkata hampir sama juga nadanya. Jadi nggak persoalan apakah dia anak Tuhan yang rajin ibadah, pelayan atau apapun, ketika punya masalah seringkali ucapan yang sama. Bagaimana mungkin bisa, sebab aku dan istriku sudah tua. Tapi kembali, untuk Zakaria case-nya berbeda. Mungkin karena sudah suami istri, ya mungkin. Sehingga Tuhan bilang begini, ini tandanya, keluar kamu dari sini, kamu akan bisu sampai nanti anak itu lahir. Begitu lahir, orang-orang tanya, siapalah kita bikin namanya. Waktu hesek-hesek, isi magwarna opung, katanya belum, karena memang diopung-opung walaupun hanya baru pertama, saudara ya. Isi magwarna opung, bahin mah, surat mah, katanya gitu. Waktu diambil surat, dibikinlah namanya Yohanes. Waktu dia tuliskan nama itu, barulah dia bisa terbuka kembali lidahnya untuk berkata-kata. Dua peristiwa itu menunjukkan bahwa kamus mustahil itu tidak ada bagi Allah. Sekali waktu Yesus membuat pelayanan lagi, sekali waktu dia melayani, lalu pada waktu itu ada seorang yang kaya, anak muda kaya dia, saudara. Wah, kalau ada anak muda kaya dan sepertinya dia tertarik dengan hal-hal rohani. Waduh, saya pikir kalau di Medan ini pasti akan menjadi idaman daripada banyak calon-calon mertua, saudara. Kenapa? Karena kaya, terus pasti ganteng, ya karena ya tidak bisa kita pungkiri lah, jelek pun dia kalau udah kaya jadi gantengnya dia, saudara. Ya, kenapa? Karena memang kaya. Lalu dia juga cinta tuh, sepertinya sangat tertarik dengan hal-hal rohani. Itu sebabnya dia jumpai Yesus. Waktu dijumpai Yesus, dia bilang begini, Guru, apa yang harus aku perbuat supaya aku bisa masuk surga? Lalu Yesus tatap anak muda itu, ganteng, kaya. Waduh. Dan dia bertanya sama Yesus, apa yang harus aku perbuat supaya aku bisa masuk surga? Anak-anak muda kan jarang nanya-nanya untuk masuk surga. Urusan surga nantilah Pak, katanya. Yang sekarang ini yang enak-enak saja, itu dulu katanya. Urusan surga nanti dulu. Tapi ini anak muda, dia tanya, apa yang harus aku perbuat supaya aku bisa masuk surga? Lalu Yesus tanya, ya kau kerjakanlah semua hukum-hukum Tuhan. Oh, dia bilang begini, oh kalau semua hukum Taurat sudah aku kerjakan. Jangan mencuri, jangan membunuh, jangan mengingini istri orang lain, karena masih banyak anak gadis, ya kan. Terus pokoknya semua jangan. Cuma satu lagi lah jangan, itu tidak dikerjakannya. Hukum Taurat ke-11. Apa itu? Jangan ketahuan. Keren kan? Kalau semua hukum Taurat sudah dikerjakannya, waduh, itu kan sudah hebat sekali. Tapi datang Yesus, dia tatap, dia bilang begini, cuma satulah yang kurang, katanya. Anak muda itu sangat bangga dia, 10 saja sudah beres, apalagi cuma 1. Holansa ada nama kurang, katanya, dalam bahasa Ibraninya. Dia tantang Yesus, wah kalau 10 sudah beres, cuma 1, kasih tahulah Guru, katanya. Doma ahamai nasadai, katanya bilang begitu. Bilanglah apa yang 1 itu. Lalu Yesus bilang, pulanglah ke rumah, jual hartamu, lalu bagi-bagikan kepada orang miskin. Lalu setelah itu, ikutlah aku. Cuma satunya. Mungkin kita hari ini juga nggak banyak-banyak, mungkin cuma 1 aja yang kurang. Tapi pastikan yang 1 itu selesai malam hari ini. Itu dia. Tapi anak muda itu nggak selesai, sehingga dia pulang dengan sedih. Dia pulang kenapa? Karena hartanya banyak. Lalu Yesus membuat sebuah statement, dia berkata begini, lebih susah, katanya, unta masuk jarum, lubang jarum, daripada orang kaya masuk surga. Loh, apakah Yesus anti orang kaya? Hah? Tidak.
Tapi pernyataan Yesus itu membuat gempar murid-murid, sehingga dia berkata begini, kalau begitu siapa yang bisa masuk surga? Berarti yang saya mau katakan, masuk surga pun itu mustahil kalau bukan karena Tuhan. Tapi Yesus memberi pernyataan, katanya begini, bagi manusia mungkin mustahil, tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Itu membuat sebuah keyakinan bagi kita malam hari ini. Pokoknya percaya nggak percaya, saya mau katakan, di dalam Tuhan tidak ada kamus mustahil. Bilang sama kanan kirinya, bro, nggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Bilang, kuy, kamu samping kanan kirinya dulu. Dua peristiwa Natal ini ditambah ketika Yesus berkata bahwa lebih susah, katanya, unta masuk lubang jarum daripada orang kaya masuk surga. Jangankan unta, kelingkingmu aja nggak bisa masuk, apalagi unta. Lalu gimana? Tapi begini, mungkin kita bingung, tetapi sebetulnya kalau dipikir-pikir memang bisa, walaupun sukar. Kenapa? Karena lubang jarum maksudnya itu bukan jarum dimana kita pakai untuk menjahit, bukan itu. Jadi pada waktu itu sebuah kota itu akan dipagar, ada temboknya dan ada pintu utama yang besar. Tetapi pintu utama itu pada waktu-waktu tertentu, sore, malam, itu akan ditutup. Tapi kalau ada orang yang sedang di luar kota atau musafir-musafir yang terlambat datangnya masuk ke kota sehingga pintu gerbang sudah ditutup, maka di sampingnya itu ada pintu yang kecil. Kalau misalnya saudara pernah lihat perusahaan-perusahaan, pabrik-pabrik, kan ada pintu yang besarnya di mana tronton bisa masuk, tetapi ada di sampingnya pintu yang kecil di mana sempit di sana dan cuma karyawan yang harus berjalan kaki yang masuk. Nah, di sana seperti itu juga, dan pintu yang kecil itulah disebut di sana pintu lubang jarum. Sudah sempit, tingginya pun terbatas, sehingga kalau ada musafir yang keluar dari terlambat, dia harus masuk ke kota lewat pintu itu, maka untanya harus ditekan, direndah-rendahkan, merangkak dia supaya bisa lewat. Dan karena sempit jadi agak pelan, susah, tapi bisa lewat, bisa. Ketika Yesus bilang lebih susah unta masuk lubang jarum daripada orang kaya masuk surga, murid-murid ngerti walaupun itu susah. Tapi Yesus bilang sekali lagi untuk membuktikan bahwa tidak ada kata mustahil bagi Tuhan. Bagi dia, katanya, dia bilang, bagi kamu mungkin sukar dan mustahil, tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bagaimana caranya? Karena lewat kematiannya, maka siapapun kita yang percaya kepadanya, yang percaya oleh karena pengorbanannya, yang malam hari ini kita rayakan sebagai Natal, dan nanti Paskah kita rayakan sebagai kematiannya untuk menebus dosa manusia, maka apa yang mustahil untuk bagi manusia bisa masuk surga, sekarang jadi bisa. Itu yang dikatakan harus dihadapinya. Di tengah-tengah banyak berkecamuk pertanyaan dalam hatinya, dia cuma berkata tadi begini, aku ini adalah hamba Tuhan, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataan. Malam hari ini mungkin juga banyak berkecamuk dalam hidup kita. Bagaimana mungkin ada hal-hal yang kita tidak bisa, akal pikiran kita dan rasanya tidak bisa, tidak mungkin. Tapi mari kita ambil respon sama seperti Maria. Maria berkata, aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku seturut dengan kehendak Tuhan. Saya mau katakan, apa yang dalam hidup kita itu belum kita pahami, bukan berarti tidak ada. Banyak yang sekarang terjadi, ada sistem perdagangan atau apa saja, itu mungkin 10-20 tahun yang lalu itu sepertinya mustahil, tapi sekarang ternyata terjadi.
Dulu yang kita pikir nggak mungkin lah, nggak mungkin orang bisa keluar daripada, nggak mungkin. Tapi nyatanya sekarang terjadi. Jadi artinya begini, secara umum pun ada banyak yang kita tidak bisa pahami, sama seperti Maria. Tapi dia berkata begini responnya, jadilah padaku, jadilah padaku. Aku ini cuma hamba Tuhan. Artinya ada sebuah ketaatan. Saya mau tantang dulu, coba dua orang anak muda yang ganteng ini coba maju ke depan. Kita berdua atas 4. Saya kasih tantangan begini. Bisakah kamu buat siapa nama? Hari. Bisakah kamu membuat sebuah lubang tanpa merobek pinggirannya, tapi bisa muat tubuhmu nanti? Saya bawa gunting ini. Coba. Ada lagunya tadi, jangan pernah menyerah ya. Kamu siapa namanya? Yodi. Sama pertanyaannya Yodi. Bisa nggak kamu buat sebuah lubang di kertas ini tanpa merobek pinggirannya, tapi nanti bisa lubang itu muat dari kepala sampai tubuhmu? Bisa? Atau langsung kamu bilang, nggak mungkin lah. Oh, coba. Jangan pernah menyerah. Kasih semangat dulu. Tapi jangan satu malam ya. Waktunya singkat. Karena saya juga dijatah nih cuma 30 menit ini. Jangan pernah menyerah. Bisa masuk kepala, nyatanya udah coba. Aduh, kepala aja nggak lewat. Kayaknya mustahil ya. Ya kayaknya dia ada bocor soal ini. Sering nggak? Mungkin dia pernah belajar. Ini membuktikan bahwa dalam hidup ini seringkali apa yang kita belum pernah alami, seringkali kita langsung bilang mustahil. Padahal bukan karena nggak bisa. Semua anak-anak muda di sini juga, aduh mustahil lah masa depan bagaimana, mustahil lah. Saya mau berkata, kalau belum kita alami, bukan berarti itu mustahil. Tapi yang kita mau belajar hari ini, pegang firman Tuhan. Sekali lagi, bagi Tuhan, di kamusnya Tuhan, tidak ada kata mustahil. Soal kita sudah mengalami atau belum? Belum semua. Saya juga belum mengalami semuanya. Tapi saya selalu belajar untuk percaya bahwa di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang mustahil. Sekali waktu ya, sebentar, mungkin sebentar lagi saya akan selesai. Sekali waktu ada seorang hamba Tuhan, kami lagi perjalanan ke Rantau Perapat, lalu ini hamba Tuhan teman dari Australia, lalu di perjalanan dia tanya begini, coba kau sebutkan, jangan cepat, jangan lama-lama berpikir, katanya gitu. Apa keinginan kau sebelum kau mati, paling tidak 3 kau kerjakan, katanya. Oh, langsung, segera, jangan lama-lama berpikir, katanya. Yang reaksi cepat, katanya. Saya bilang, sebelumnya saya mau pergi ke Israel, kemudian yang kedua saya akan bangun beberapa gereja untuk merintis, dan yang satu lagi saya lupa waktu itu ya. Tapi waktu itu saya pikir belakang apa mungkin ya gitu ya, apa mungkin ya.
Tapi mulai saya mulai lagi pegang janji firman Tuhan. Pokoknya kalaupun belum terjadi, bagianku harus memberi respon bahwa betul bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Nyatanya 2015 kemarin kami pergi ke Israel, bahkan suami istri. Mulai lagi kita percayai bahwa janji Tuhan, apa yang tidak mungkin itu bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kenapa? Karena memang itu kebenaran firman Tuhan. Malam hari ini mari ambil respon seperti Maria tadi berkata, jadilah padaku karena aku hamba Tuhan. Hamba identik dengan ketaatan. Kalau kita taat, maka sekalipun belum pernah kita lihat, sekalipun tidak ada kemungkinannya dari akal pikiran kita, tapi kembali kepada firman Tuhan, maka di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Mari kita berdoa. Bersama dengan umat-Mu Tuhan, Brastagi Supermarket Tuhan, kami naikkan doa syafaat kami Tuhan. Bapa, kami ada di tengah-tengah bangsa, negara Indonesia, di mana kami berkarya, di mana kami bekerja, di mana kami menghidupi hidup kami, keluarga kami. Sebab itu Bapa, kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Kami berdoa biarlah damai sejahtera Tuhan Engkau nyatakan, Engkau limpahkan, Engkau memberkati pemimpin bangsa kami, dari tertinggi presiden, wakil presiden, yang terlibat di dalam pengambil keputusan di tengah-tengah bangsa ini Tuhan. Biarlah Engkau memberikan roh takut akan Tuhan. Bahkan Tuhan, semua sampai yang terkecil, yang terendah sekalipun Tuhan, Engkau memberkatinya Tuhan dengan roh takut akan Tuhan, sehingga mereka melakukan tugas apa yang dipercayakan bagi mereka dengan takut akan Tuhan. Demikian juga malam hari ini kami berdoa Tuhan, secara khusus Tuhan buat Brastagi Supermarket Tuhan, buat pihak manajemen Tuhan yang mengatur dan mengambil keputusan-keputusan yang berkenaan Tuhan untuk pekerjaan karyawan Tuhan. Berkatilah juga Bapa, berkati dengan hikmat, berkati keluarga mereka Tuhan, dimanapun departemen ini Tuhan ada, Tuhan tempatkan di kota ini. Biarlah Engkau buat mereka semakin bertambah-tambah Tuhan, semakin maju, semakin diberkati Tuhan, dengan pelayanan-pelayanan semakin baik diberikan kepada masyarakat Tuhan, dan itu membuat Tuhan nama Tuhan dipuji, dipermuliakan lewat perusahaan ini Bapa. Bahkan karyawan-karyawan juga Engkau berkati Tuhan, sehingga baik pihak manajemen maupun karyawan Tuhan ada sebuah sinergi yang hebat, sinergi yang dahsyat, yang menghasilkan sebuah berkat di tengah-tengah pekerjaan mereka. Oleh sebab itu Tuhan, kami kembalikan segala apapun yang Tuhan percayakan bagi kami, biarlah ini kami lakukan dengan tanggung jawab, dengan takut akan Tuhan, sehingga perusahaan ini semakin maju, dan kemajuan perusahaan ini juga akan memberkati daripada setiap karyawan yang ada di dalamnya. Terima kasih Bapa. Demikian semua apa yang Tuhan sudah izinkan malam hari ini lewat perayaan ini, bahkan persembahan yang sudah kami kumpulkan juga, berkati Tuhan. Biarlah untuk menjadi alat Tuhan yang hidup
dalam pekerjaan-Mu Bapa. Akhirnya kami kembalikan segala pujian dan hormat kami hanya kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kami. Mari kita sama-sama mengucapkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Arahkan hati kita terima berkat Tuhan, pulang ke tempat kita masing-masing pada malam hari ini. Dengan iman terimalah berkat, kasih sayang dan kecintaan daripada Bapa kita di surga. Berkat anugerah keselamatan yang besar dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Berkat persekutuan, penghiburan, penyertaan dalam kuasa Roh-Nya yang kudus. Turunlah itu memberkati saudara mulai malam hari ini, besok, sampai Yesus datang kedua kali Maranatha. Dan di dalam nama berkat Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapa, terima kasih. Selamat Hari Natal, Tuhan Yesus memberkati. sejahtera buat kita semua. Selamat Natal semuanya. Terima kasih ya. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih buat Bapak Pendeta Patriot Sembiring. Terima kasih Pak sudah menyampaikan firman Tuhan. Semoga apa yang Bapak sampaikan memang bisa kami terapkan di dunia pekerjaan kami, karena memang kadang-kadang apalagi di retail Bapak tahu sendiri, banyak hal-hal yang mustahil tapi bisa kalau kita mau, ya kan? Yang saya hormati juga di sini hadir Bapak Darwin, store manager dari Tiara. Terima kasih buat kehadirannya Pak di malam hari ini. Juga rekan-rekan manajemen yang lain yang ada di sini, ada Ibu Ingrid, Ibu Yunita, Pak Chandra, tadi ada Pak Herli. Makasih ya Pak sudah datang. Terima kasih Pak Herli. Tepuk tangan dulu buat Pak Herli. Pertama-tama saya juga ingin mengucapkan, saya lihat bagaimana dari awal persiapan yang cukup singkat, panitia kerjanya, rencananya, ini betul-betul impossible become possible loh Pak, acara Natal kali ini. Karena sangat ringkas, persiapannya makan waktu yang sangat singkat, tapi ya beginilah ternyata
kalau semua bersatu hati, semua bersedia meluangkan waktu, akhirnya acara hari ini ya saya cukup bilang cukup sukses. Terima kasih buat panitia, tepuk tangan buat panitia lagi Manhattan. Terima kasih juga buat kerjasamanya. Bisa saya lihat di grup juga itu cukup aktif dan cukup kompak ya, memberikan ide, sumbangsi waktunya juga tenaganya selama persiapan. Saya di sini ingin mengucapkan khusus ya pada satu orang, karena saya lihat gimana dia dari awal sampai akhir itu cukup banyak berperan. Yang lain udah tidur, dia masih ada di rumah saya loh. Tahu siapa nggak? Oh, tadi dia berharap sekali dipanggil sama Pak Pendeta. I'm possible become ganteng katanya. Ini Pak Sumitra. Terima kasih ya Sumitra. Yang lain udah tidur, kalian udah pulang, dia masih di rumah saya loh. Semua lampu-lampu ini ide-idenya Sumitra. Tahun lalu kita merayakan Natal bersama, kita adakan di gedung di Sopo. Tahun ini kita ya mungkin agak sedikit panas ya, tapi pilihannya waktu itu kita mau acaranya tidak terlalu terikat. Bolehlah di rumah ibu, oke boleh. Ya saya mohon maaf kalau ada kekurangan ya, inilah rumah kami, rumah ibu saya. Kapan saja mau dipakai jadi tempat untuk berkumpul beribadah, kami terbuka. Semoga nanti kedepannya kerjasama kita antar toko, bukan cuma kita dua aja, semua kita bisa lebih akrab lagi, bisa bekerja sama dengan baik demi tadi, supaya apa yang katanya mustahil bisa kita become possible, bisa jadi apa yang dicita-citakan, jadi retailer yang baik nomor 1 di Sumatera Utara. Tepuk tangan buat kita semuanya. Hari ini itu benar-benar spesial buat kita semua, karena hari ini semuanya bisa bersenang-senang. Saya ingin semuanya bisa menikmati acaranya, tetap tertib, tetap terjaga. Pesan saya cuma satu, nanti tolong kalau pulang, seperti kemarin juga lagi JR saya omongin, jangan lagi kalau bisa ya, kalau sudah bubar dari sini, jangan kumpul-kumpul lagi, pulanglah ke rumah masing-masing, karena besok kan kita masih bekerja, dan juga menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Terima kasih semuanya, selamat Natal, sebentar lagi kita makan, selamat menikmati makan malam yang sudah dipersiapkan panitia, tolong tertib. Teman-teman yang saya hormati Bapak Pendeta sendiri, terima kasih Pak buat kehadirannya. Kemudian untuk Pak Darwin mewakili Store Manager Brastagi Tiara, dan juga para tamu undangan dan teman-teman sekalian. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan, di mana hari ini kita boleh berkumpul bersama di sini dalam rangka merayakan Natal bersama Brastagi Supermarket Tiara dan Manhattan. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih buat Bapak Pendeta atas waktunya bisa melayani kami di sini, dan juga kepada Pak Darwin selaku Store Manager, terima kasih Pak atas kehadirannya, juga Pak Herli, terima kasih Pak. Terus untuk semua tim kerja panitia hari ini, terima kasih buat kerjasamanya dalam waktu singkat, mulai dari persiapannya sampai pada hari ini semuanya bisa terlaksana dengan baik. Terima kasih buat kerjasamanya. Kemudian untuk Pak Darwin, terima kasih Pak atas pengertiannya dari mulai persiapan kami, kemudian Jirhar hingga sampai pada saat ini kami dikasih kesempatan. Kemudian buat Bu Loren beserta keluarga besar Pak Dede di sini, terima kasih Bu atas membukakan pintu untuk kami untuk merayakan Natal di sini. Semoga Tuhan memberkati Ibu dan keluarga besar Pak Dede. Kemudian semoga dengan perayaan Natal ini membuat tim kita Brastagi Tiara dan Manhattan itu semakin kuat tali persaudaraannya, dan kerjasama antar toko juga semakin baik sesuai dengan tema kita pada malam ini, Impossible to be Impossible. Kedepannya kita bisa terapkan di dalam dunia kerja kita bahwa tantangan apapun bisa kita lalui dengan bekerja dengan ikhlas, dengan hati, dan selalu berdoa kepada Tuhan agar kita selalu diberkati. Akhir kata, saya mohon maaf apabila di dalam keadaan ini kami masih ada kekurangan.
dari kami, semoga damai kasih Natal membawa kebahagiaan di hati kita semua. Shalom, selamat Natal. Departemen IT, Hana dari Office. Jeffrey dari Departemen IT, Hana dari Office, Antonius dari LP, dari Timbangan, Rizky Tamuna dari Press, Chris Dayanti dari Press, Maria Francisca dari Press, Budi dari Press, Herdita dari Fismit Herdita, kemudian Ibu Loren, persilakan. Yuk ya, kita mulai dari Jeffrey, nomor berapa Bang? 19. Kemudian Hana, dari nomor berapa Kak? 15. 19 untuk Jeffrey, 15 untuk Hana. Kemudian Antonius. 53 Antonius. 53 Antonius di sini. Kemudian Giovanni 51 Giovanni. 15 Hana. Giovanni nomor 51. Antonius nomor 53. Rizky 11. Teola Kasir, Christina Press, Monita Press, Carlos Press, May Press. Oke, 1, 2, tahan. Oke, video. Saci, cepat. Langsung aja ke bab ya. Aduh. Sama. Oke, 1. Kita kasir. Kita kasir. Devi kasir. Cindy kasir. Delvia kasir. Tasya kasir. Gilbert Press. Yogi non-food. Ari Wine. Jessica kasir. Elfrida kasir. Angel Silaban Press. Estetika Sinaga kasir. Denny Teresia. Lanjut ya, siap-siap. Hisar Chris Smith. Bang Isar. Saya ternyata. Aduh. Ibu Ingrid HRD. Deborah Press. Enda kasir. Okto kasir. Ini masuk ke Manhattan ya. Febri Manhattan. Joshua Manhattan. Robert Manhattan. Hamdan Manhattan. Nika Manhattan. Neni Manhattan.
Yose. Yanti SPG Bagus. Yose. Putra dari Manhattan. Bangput. Citra Deni dari Manhattan. Yeni dari Manhattan. Nancy dari Manhattan. Sudi Manhattan. Mega Manhattan. Lamtiur Manhattan. Elfrida Manhattan. Eko Receiving. Dedi Press. Bu Yunita Receiving. Melanie Jesman Manhattan. John Manhattan. Sesuatu sekali. Tohonan Manhattan TKC. Kak Marisa Office. Hari Office. Juni Sinaga LP. Tangan sekali lagi. Oke. 1, 2.
Toro olam motak sadinya ayu wotoki masebaga tu oledi olam lomo kudo kubai tuho tapi kadang apa arena kesomoni subiro ati tuho Ulang tinggal
Una seria música, até
Solo amore passia di tu te, solo una torsa di colpa di orang manido hendok lamar sibuk kurang diayun masuk pula didok malah bisik korang didayun masuk pera memang kapur tot haleta